Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahir rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, amin, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair waqtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, alim ulama, bini sepuh, tokoh masyarakat, para habaib dan para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. DKM Masjid Jami As-Surur, panitia penyelenggara, Bapak, Ibu, Saudara hadirin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam Sayyidul Ayyam yang penuh dengan kemuliaan, kita duduk bersama berdampingan dengan teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka mengikuti rentetan acara dan upacara, memenuhi undangan panitia yang sekaligus menjadi undangan Allah dalam rangka peringatan Maulid baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Insya Allah hadir duduknya kita pada kesempatan malam hari ini akan jadi wasilah kumpul dan duduknya kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan, melainkan ungkapan banyak dan jumlahnya yang sampai saat detik hari ini kita masih diberikan mandataris bisa menghirup udara yang segar dan kita bisa duduk kumpul bersama silaturahmi, insya Allah dengan rasa mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Moga-moga Allah memberikan syafaat kepada kita melalui baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, buat kita umat Islam yang ada di Indonesia, kultur mahabbah cinta kita kepada Rasul adalah merupakan bagian yang amat integral di tengah-tengah kehidupan umat Islam yang beraliansi akidah ahli sunnah wal. Bicara iman tidak akan sempurna tanpa cinta, dan jangan berharap cinta kita akan kokoh dan kuat kalau tanpa dilandasi dengan rasa kecintaan. Malam ini sebagian daripada rasa cinta kepada Rasul kita ungkapkan dan kita realisasikan dan kita wujudkan dengan satu haflah, dengan satu acara dan upacara yang banyak pengorbanan kita keluarkan, baik yang namanya fisik dan mental, dan begitu juga material dan modal kita keluarkan. Tapi karena rasa cinta kita kepada Rasul,
insya Allah akan Allah yang memberikan jawaban rasa cinta kita kepada Rasulnya. Percaya apa percaya? Kenapa Pak saya katakan demikian? Yang nyuruh menyanjungkan Nabi bukannya Nabi. Kan tuh ayat Pak keren banget, sering banget kita baca, populer tuh ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma ala Muhammad barang-barang alaihi wasallam yang kencang Allahumma ala Muhammad alaihi wasallam. Allah sekali lagi Allahumma ala Muhammad salli alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah dan para malaikatnya berselawat menyanjung kepada Rasul. Ini Allah Pak, malaikat. Jadi Allah dulu Pak, ya Allah dan malaikat yang menyanjung Nabi. Setelah Allah mencontohkan malaikat mengikuti, maka Allah perintahkan sallu alaihi wasallimu. Siapa yang Allah perintahkan? Kita orang yang beriman. Apa sih Pak salawat? Sanjungan memuliakan. Jadi kalau kita membuat acara peringatan maulid karena menyanjung Rasul, bukan maunya Rasul, maunya Allah. Woi, maunya siapa? Yang nyuruh nyanjung Rasul siapa? Woi, yang nyuruh nyanjung Rasul siapa? Yang nyuruh nyanjung Rasul Allah, bukan maunya Rasul. Rasul bukan orang yang gila sanjungan. Halo, orang sekarang kan Pak kalau kagak disanjung dikit ngambek. Orang sono, orang meruyak kemarin dikit, orang kebun jeruk alhamdulillah, bukan orang Indonesia, bukan orang Solo, no. Indonesia, Solo Indonesia ya? Jadi orang Amerika. Rasul Pak gak butuh sanjungan, polos Nabi. Padahal Allah menyanjung, Allah memuliakan. Maka begitu kita berselawat, bukannya Nabi yang memberikan jawaban. Apa kata Rasul? Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asra marrah. Orang yang menyanjung dan berselawat kepada aku satu kali, yang jawab bukannya aku. Siapa? Allah yang balas 10 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita kan kalau udah disanjung bangga banget, demen banget sama sanjungan model kayak kita. Emang gila hormat. Orang kalau gila hormat main hormat mulu, kalah tuh bendera sama dia. Masya Allah ya Rabbi, naudzubillah min. Lalu ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita berselawat kepada Rasul, Allah yang memuliakan Rasul, memuliakan Nabi, bagian rasa mahabbah. Maka saya katakan jangan bicara iman tanpa cinta. Dari iman lahir cinta, kekuatan iman dengan cinta. Akhir belakangan ini orang ingin merusak iman dengan apa? Membantai. bantai cinta kita kepada Rasul.
Gampang Pak ngebunuh orang Islam, gak kudu kayak model di Palestina, gak kudu model kayak Israel. Israel berapa miliar dolar dihabiskan untuk membantai umat Islam. Tapi apakah umat Islam di Palestina habis dia bantai? Sampai detik hari ini dari tahun 1947 sampai sekarang gak pernah selesai dan gak berhenti. Apakah berhenti orang Palestina? Apakah orang Palestina hilang Islamnya? Tidak. Justru Pak, rasa yang paling enak, metode politik yang paling enak, bunuh cintanya umat Islam kepada Maka saya bersyukur, alhamdulillah, Indonesia kalau masih terus bikin muludan, insya Allah negara kita dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa cinta kita Muhammad. 24 nabi, 24 rasul yang Allah utus. Kenapa sampai Allah menyanjung sebagaimana Allah menyanjung baginda Rasul? Apa kurang Allah ciptakan kemuliaan Nabi Adam? Adam sebagai makhluk pertama Allah muliakan, Allah taruh di surga. Tapi Allah tidak memuliakan sebagaimana memuliakannya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Artinya kan orang di tempat yang terhormat, tempat yang mulia belum tentu jadi orang mulia. Adam aja dilengserin, apalagi Jokowi. Makanya jangan sadar lo di tempat tinggi, jadi kira-kira nggak bisa turun, Din. Halo, halo, ya Pak ya. Adam kan yang nempatkan Allah, yang nurunin juga Allah. Wakil rakyat juga diangkatkan oleh rakyat, yang nurunin juga. Lah contohnya si Eko noh, Caroni, coba lagi. Ya yuk yang tahu dulu. Sampai jam berapa ini biasanya muludan? Hah? Ya udah selesai, udah jam 10. Kan rondonnya saya cuma sampai jam 9.20 sampai jam 10. Rondonnya berarti kontraknya udah kelar dong. Pagi. Tengik banget bocah segini aja boleh patungan lu ah. Ngaku umat Nabi cinta Rasul pengen surga dan muludan patungan teledit dasar. Orang keduanya kita ngaca kalau cinta Nabi, cinta Rasul aja mah kita nggak bisa ada ukuran dan bandingan. Segini kita bikin maulid Pak, belum ada bandingan cintanya Rasul sama kita. Nabi mau mati aja mikirin umat, mikirin kita belum ada udah dipikirin. Ini mikirin mulu dan hitung-hitungan, nyumbang 5.000 bawa anak 6. Orang sono orang sini mah alhamdulillah tadi nyampe, masya Allah kebuli banyak banget, udah disiapin parcel buat pulang, udah buat saya. Alhamdulillah, bukan dan namanya cinta Rasul Pak. Makanya saya sering ngomong begini Pak, kenapa sih orang dulu tuh berkah banget, orang Betawi dulu nih, engkong kita, encang kita, baba kita, dan jing kita, padahal kan cuma tani kangkung Pak di kampung. Paling-paling nanam di kebonan, nanam kangkung, nanam bayam, nanam cesim. Tuh, miara itu kali juga punya kolam ikan. Tapi ketika dia mau datang bulan Maulid, itu kolam, itu empang kudu diisi sama gurame. Dari bulan Syawal dia tanamin gurame. Sampai pernah satu saat saya tanya, kenapa kok bulan Syawal dan nanam gurame? Jawaban engkong saya gampang, buat muludan. Kan cocok tuh. 4 bulan, 6 bulan udah diangkat. Beli kambing dia taruh habis lebaran haji dia beli kambing. Saya tanya, lah kong kangen beli kambing habis lebaran haji bukan mau hajian, buat muludan. Makanya orang dulu apa sekolah nggak tinggi-tinggi, hidup berkah, cuman cinta sama Nabi. Akhirnya apa? Begitu dia meninggal dunia bisa ngebeliin warisan sama anaknya. Orang sekarang pinter-pinter, rezeki mah banyak, duit mah gampang sekarang Pak. Plastik bekas jadi duit.
Cuman kenapa orang hidup susah? Jawabannya apa? Enggak cinta kepada Rasul, kurang mahabbah kepada Rasul, kurang iyeng sama agama. Makanya negara utangnya kenkianan ngarek sampai 8.000 triliun. Serem kagak? Orang kaya jadi susah, orang susah bisa kaya. Tuh cari kuncinya. Kita kan kalau dikata orang Pak, negara paling kaya Indonesia, apa sih yang kagak ada di Indonesia? Nikel, baja, besi, kemudian lagi emas, perak, tembaga, minyak, semuanya ada. Buah, mau buah apa yang kagak ada? Pisang ada nggak? Pun anggur tumbuh kagak? Jeruk hidup kagak? Coba negara lain ada yang namanya punta koka. Tuh. Yang ada cuma di mana? Woi, yang ada di mana? Indonesia. Lencah yang ada di mana? Indonesia. Gohok yang tumbuh di mana? Indonesia. Di Amerika jadi gohok budek sariawan kagak nemu. Kan kaya banget Pak kita. Tapi kenapa bisa miskin? Jawabannya karena nggak cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kalau orang udah nggak cinta dengan Allah dan Rasulnya, Allah aja dia tipu, Rasul aja dibohongin, apalagi kita. Sumpah pakai Quran demi Allah. Cakep kagak? Wih, cakep kagak? Keren lagi sumpahnya, begitu ada habis disumpah ngapain? Tuh Quran dibikin sampah. Sumpahnya pakai Quran, habis sumpah tuh Quran dibikin sampah. Apa yang ada di Quran? Apa dia takut kepada Allah? Tidak mungkin akan lahir koruptor, bajingan tengik yang makan duit rakyat, yang mereka disumpah atas nama Allah depan rakyat. Apa sebabnya mereka berani? Karena mereka sudah membuat sampah Al-Quran sudah dibikin sampah oleh mereka. Betul-betul? Iya Pak, iya. Boleh saya ngomong begini? Ngapa kagak boleh? Lo gua ngomong pakai bacot gua. Senengnya lu dengerin, kagak seneng udah merasa ya suku, kalau kagak merasa gebleng. Ya Pak ya. Banyak mudah-mudahan kita doain besok-besok biar ada perubahannya. Amin. Insya lah kan kita ngajakin yang benar, betul-betul. Apa kalau kita ngajak cinta kepada Allah dan Rasulnya salah? Salah kagak? Salah kagak? Nggak ada yang salah Pak. Justru sekarang orang meninggalkan cinta Allah dan Rasul. Makanya Masya Allah saya kadang-kadang kalau ngelihat ada tulisan di belakang truk gambar Pak Harto, ada kan tulisannya piele enak zaman kuto. Ya kan begitu ya? Ya Pak ya? Saya bilang iya, dulu Pak Hartonya baru dia doang, makanya enak zaman dulu. Pak Hartonya baru dia doang. Sekarang semuanya jadi Soeharto. Lo bayangin dulu kan yang korupsi cuma satu. Nah sekarang RT aja korupsi. Betul-betul. Iya Pak ya. Udah sampai sini aja ya. Belum cerita Nabi belum. Ini baru warming up, pemanasan. Tapi jangan sampai panas. Lah ngaji nggak panas, yang panas kan yang kagak pernah ngaji jadi panas kan kita diingetin. Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Rasul punya tugas ngingetin. Kiai Ustadz Mubarak cuma tugasnya ngingetin. Emang kadang-kadang orang yang diingetin kalau punya ingatan dia ingatkan, kadang-kadang kalau orang yang diingetin gak punya ingatan akhirnya gregetan. Paham? Paham? Dia bilang Islam lah teroris, Islam lah dia bilang kejam, Ustadz lah dia bilang galak, tetek bengek keluar. Saya kadang-kadang ketawa, kita kan tugasnya cuma memperingati doang. Mau terima ya syukur, nggak terima udah. Nabi juga kan tugasnya cuma nyampein, ngingetin. Balighu ani walau ayat. Nabi suruh kita nyampein doang. Ya emang realita kenyataannya begini. Apa harus kita bohongi?
Bayangkan kalau negara orang lain, Pak, walaupun tidak mayoritas umat Islam, mereka komitmen dengan jalan kebenaran. Apa yang mereka kerjakan? Dulu Indonesia lebih tinggi daripada Vietnam PDB-nya. Sekarang jangankan kita bicara Malaysia, jangankan kita bicara Singapura, sama Vietnam aja kita kalah. Tahun 90 Vietnam masih dikirim beras sama Indonesia. Sekarang kita ngemis minta tolong sama Vietnam. Yang salah siapa? Lu kan yang milih presiden lu. Ya salah sendiri. Yang salah siapa? Jangan nyalin presidennya. Lu yang milih, lu yang salah. Makanya belajar, Pak Ul. 10 tahun jangan bego mulu. Udah 10 tahun kita dibikin bego, cuma dikasih duit 50.000, 100.000. Mau belok ke sono. Sekarang enggak. Makanya kemarin saya alhamdulillah mahasiswa kita udah pada sadar, betul. Alhamdulillah. Mereka berani menuntut kepada pemerintah. Di tengah situasi seperti ini, kita lagi dalam keadaan sulit, dia enak-enakan. Betul. Pakai yang namanya tunjangan beras 12 juta, tunjangan rumah 50 juta. Lah kita rumah ngontrak aja mau digusur, rumah ngontrak di rumah bukan digusur. Serem kagak? Allahu Akbar. Ya jangan salahkan, Pak. Kalau ada asap pasti ada api. Yang bikin api kan dia juga. Rakyat marah karena lu yang bikin marah. Untung Prabowo cepat ngambil tindakan. Coba kalau lama, habis kebakar semua. Betul-betul? Iya Pak, iya. Artinya kan saya nggak salahkan yang demo. Tidak, saya nggak salahkan, wajar. Perasaan kita juga sama sih Pak. Lah kalau kita beli mecin pakai pajak, mecin kita beli pakai PPN, najis gue dengarnya. Beli apa yang nggak pakai PPN? Coba. Semuanya pakai PPN Pak. Allahu Akbar. Pajaknya buat siapa? Buat dia. Maka saya bilang kemarin syukur alhamdulillah Pak Prabowo sadar tuh Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti. Ini tinggal Kapolri yang belum diganti ini. Betul-betul? Boleh nggak kita ngomong begini? Boleh ya, emang Kapolri yang gaji rakyat. Betul-betul? Kapolri yang gaji rakyat, bukan yang gaji Prabowo. Prabowo aja digaji sama rakyat, betul? Begitu kalau kita ngomong jangan pakai setengah-setengah, ini kan ngasih tahu. Mestinya ngelindungi rakyatnya balik Pak. Masya Allah kemarin. Coba, iya memang kebetulan banyak yang nyusupin. Kenapa banyak? Masya Allah kemarin kasih tahu. Prabowo aja digaji, betul? Kapolri yang gaji rakyat, bukan yang gaji Prabowo. Prabowo aja digaji sama rakyat, betul? Begitu kalau kita ngomong jangan pakai setengah-setengah, ini kan ngasih tahu. Mestinya ngelindungi rakyatnya balik Pak. Masya Allah kemarin. Coba, iya memang kebetulan banyak yang nyusupin. Kenapa banyak penyusupan kayak model begitu? Karena polisi tidak melindungi kepada rakyat. Kalau polisi itu melindungi kepada rakyat, kepada pendemo, sebagai menyampaikan aspirasi masyarakat rakyat kepada mereka, tidak akan terjadi yang namanya kerusuhan dan kesusupan. Betul? Saya mau balik nyalain lagi, jangan orang doang disalahin. Ya Pak ya? Malu saya berita Pak, baca berita sampai Mako Brimob kecolongan. Mako Brimob sekelas Mako lu, Mako. Markas besar Brimob. What happened? Ada apa? Jangan bikin sandiwara dong Bang. Kalau mau bikin sinetron jangan bikin sinetron si Unyil. Rakyat bukan orang bodoh, ngerti. Ya Pak ya? Betul-betul. Lo sandiwara nenggelemin, lo sendiri bikin tenggelam. Alhamdulillah, ahlan bib. Fadal ta'al ya Habib. Ibu Zaid, sehat.
كيف حالك؟ طيبين؟ Fadhil. Ya dulu liatin dulu, kita ngomong yang lihat lu kagak husud ntar. Lanjut. Terus itulah pentingnya jin. Pentingnya jin. Kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Pak, ini susah yang namanya mereka merusak. Terjadi yang namanya kehancuran, kerusakan moralitas karena sudah dibunuh nilai cintanya. Makanya perlu peringatan maulid kepada kita malam hari ini di seluruh antero jagat Indonesia dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengembalikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Tanamkan yang namanya jiwa cinta kepada agama. Dari cinta kepada agama lahir cinta kepada bangsa dan negara. Jangan berbicara cinta bangsa dan negara tanpa agama. Betul? Ini kan orang sekarang terbalik, Pak. Ngomong nasionalisme agama kagak. Baca no Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang maha. Mestinya calon menteri di screening dulu nih. Yang ngaku Islam bisa ngaji kagak? Betul-betul? Ya Pak, iya. Yang bisa ngaji aja masih korupsi, duit haji lagi diemban. Yang bisa ngaji aja masih korupsi, nggak tanggung duit haji disikat 1 triliun. Itu kalau dibeliin kerupuk itu terbang Indonesia. Masya Allah. Betul, kenapa Pak? Ya Allah, sebab yang namanya orang cinta kepada Allah dan Rasul, musuhnya bukan setan doang. Yang pertama apa musuhnya? Nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'. Orang bagai dia udah takut dia di hadapan Allah. Khafa maqama rabbihi. Yang kedua, dia harus rasa punya takut, rasa khaufullah di hadapan Allah. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita selalu dipandang, dilihat, punya rasa takut kita kepada Allah. Allah bahkan sediakan buat kita orang yang takut kepada Allah. Di mana takutnya kita? Bukan di potongan, bukan di model. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu. Siapa yang dapat keridhaan Allah? Liman khasyiya rabb. Buat orang yang takut dulu di hatinya kepada Allah. Bagaimana kita udah nggak takut kepada Allah, Pak? Nggak takut kepada Allah. Boleh dia takut kepada manusia, boleh dia takut kepada atasan, boleh dia takut kepada orang yang melihat, tapi ada yang melihat tidak melihat. Siapa? Allah. Illam takun tarafu fa innahu yara. Walaupun kau tidak melihat Allah, Allah lihat kamu, kata. Kalau itu sudah kita tanamkan. Lihat contohnya junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Saya kasih contoh suksesnya Nabi, Pak. Nabi jadi Nabi dan Rasul waktu yang singkat bisa sukses. Tapi Nabi nggak pernah ribut fasilitas. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam mau jadi Nabi, transaksi tawar menawar sama Allah. Apa kata Sulaiman? Ya Rabb, in kuntu nabiyan fa'tini malak. Kalau kau angkat aku jadi nabi, tugas berat nabi berat. Bukan saya menghadapi rakyat jelata dan umat saya banyak yang susah. Tolong berikan saya harta. Pikir-pikir benar juga. Nah kalau kita susah, kira-kira dihargai orang kagak? Woi, dihargai orang kagak? Jangankan ngajak orang, Pak.
Kita sama mertua juga kagak hargai kalau kita jadi orang susah. Betul-betul. Coba kalau kita jadi orang kaya, biar nggak ngapa-ngapain, dihormatin banget Pak. Ya Pak ya. Emang zaman Nabi Sulaiman udah ngeliatnya begitu, nggak beda sama sekarang Pak. Coba kalau lu melarat, lu susah, datang ke rumah mertua, ada yang nanya, bergeledeng. Dah, akhirnya Nabi Sulaiman dikasih harta. Udah dikasih harta, Sulaiman minta lagi, ya Rob. Kalau kau sudah berikan harta tanpa kau berikan ilmu, nggak bakal bisa berjalan kekayaan kalau tanpa pengetahuan. Yang ada saya hanya dikuibulun, dibohongin. Saya ngasih uang, saya ngasih segala macam, buktinya dia kagak milih saya uang, mas saya kasih ya Allah. Oh iya betul. Jadi apa? Fatini ilman, berikan aku ilmu. Dikasih ilmu oleh Allah. Begitu Allah kasih ilmu, bangsa mana dan orang mana, makhluk mana yang tidak tunduk? Jin tunduk, harimau jadi tentaranya. Bayangkan tentaranya binatang buas, jin pasukan elitnya. Makanya Ratu Balkis, segitu hebatnya itu Ratu Balkis, segitu kayanya itu Ratu Balkis, takut sama Nabi Sulaiman. Tentaranya pasukan elitnya jin. Ntar kalau presidennya kiai, pasukan elitnya jin. Pasukan elitnya jin Pak. Waduh, bukan main. Allah kasih ilmu, udah dapat ilmu, apa Nabi Sulaiman bilang? Ya Rob, saya mau akan terus jadi nabi dan bisa sukses. Tinggal satu langkah lagi. Pak Tini jahat, berikan aku kekuasaan. Dikasih oleh Allah kekuasaan. Menanglah Nabi Allah Sulaiman lawan Ratu Balkis. Balkis tunduk, bahkan diangkat jadi istri. Tapi apakah Nabi Sulaiman sukses? Never and ever. Ternyata enggak juga. Beda dengan junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi yang mana enggak Allah kasih fasilitas? Nabi Musa apa kurang fasilitas? Masuk Nabi Musa dibesarkan oleh siapa? Firaun. Tinggal di tengah yang namanya kerajaan. Apa yang kagak ada di dalam kerajaan? Semua ada, ya tinggal raja. Jangankan kita dibesarin sama raja, baru dibesarin sama camat juga tangik lagunya. Betul-betul. Ini Nabi Allah Musa dibesarin sama camat. Tapi apakah Musa juga sukses? Enggak. Junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad lahir dari anak yatim, hidup penuh dengan kemiskinan, derita dihadapi setiap saat, sengsara dihadapi di depan mata. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, lebih banyak laparnya ketimbang kenyangnya. Tapi kenapa Nabi sukses? Jawabannya cuma satu, liman khosyah rabbah. Nabi bukan takut kepada siapa-siapa. Yang Nabi tanamkan, saya takut kepada Allah. Susah saya hari ini, menderita saya hari ini, saya takut kepada Allah. Akan lebih mulia takut saya kepada Allah ketimbang kenyang saya lupa dengan Allah. Kira-kira ada nggak orang sekarang kayak begini Pak? Halo? Halo, ada nggak kira-kira orang kayak begini? Bergeledeng. Nih kita nih Pak nih, di masjid nih, lagi begini aja penuh nih muludan. Betul-betul? Iya Pak ya? Besok ke pengajian rutin ada penuh kayak begini. Ada ramai pengajian rutin kayak begini. Jangankan yang jauh, yang dekat aja pura-pura budeg. Bener Pak. Untung aja ada maulidan. Kalau kagak ada maulidan gak kumpul nih malam Jumat ramai kayak begini. Coba kalau nggak ada maulidan, oh susah banget. Jangankan yang jauh, yang dekat aja sama masjid pura-pura budeg. DKM yang berteriak, bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung Ustaz kita udah datang, harap segera kumpul. Yang samping masjid nyawatin, baru juga nyampe tuh Ustaz. Udah mulai pengajian dibuka, dia dengar pengajian, apa ngomong lagi yang di pojokan? Ngajinya itu mulu. Sampai kelar ngaji, dia ngomong lagi yang belakang masjid. Apa dia bilang? Yang ngaji juga belum tentu masuk surga. Astagfirullahaladzim. Lah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, lah apalagi lu yang kagak ngaji, nyublak duluan di neraka setan lo.
Artinya apa Kak? Tantangan kita sekarang buat jaga iman berat Pak. Baru kita mau berangkat ngaji, tontonan rame. Udah siap banget pengen ngaji, siaran langsung sepak bola. Kira-kira ngaji dulu apa nonton dulu tuh? Ngaji dulu nonton dulu? Jujur aja, jujur. Kadang-kadang Ustadz juga gara-gara yang namanya buat kualifikasi Piala Dunia itu pengajian apa Ustadznya bilang, pengajian kita mundur minggu depan karena kita ada bola. Astagfirullahaladzim. Di sono di Amerika, di Asurur, alhamdulillah parah. Ini masjid segede-gedenya, besok gedean subuh ada penuh kayak begini. Susah Pak. Ya Allah ya Rabbi, kita dikasih kenyang lupa kepada Allah. Nabi dikasih susah, Nabi ingat kepada Allah. Makanya itulah suksesnya. Yuk kalau sekarang kita pengen sukses, negara kita pengen beres, kita maju ke depan, apa? Ayo rame-rame, dari yang atas sampai yang bawah, dari yang kaya sampai yang miskin, dari pejabat sampai rakyat jelata. Mari kita takut kepada Allah. Betul? Kita doain dan mudah-mudahan Prabowo bisa bawa kita baik. Amin. Insya. Saya juga nggak dukung Prabowo sih dulu kagak. Tapi juga saya juga kagak bakal mau ngejatain Prabowo. Kalau Gibran mah diganti wajar. Lah kagak pantas banget. Ya ilaha illallah. Apa ilah kita mau dipimpin sama anak bocah. Sekolahnya juga kagak jelas. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Lah kita makan nggak pakai ngikutin, melihat kondisinya. Betul-betul. Ya Allah ya Rabbi. Maka saya bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan peristiwa tadi kita belajar daripada kekurangan, belajar daripada kesalahan, belajar dari kelemahan. Apa kelemahan kita hari ini? Kurang mau dibawa takwa kepada Allah, kurang cinta sama Allah Pak. Nggak ada rasa takut di hati kita. Yang kita takut cuma apa? Sama dunia. Maka Nabi bilang, wa hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Justru biang keladinya dosa ketika manusia sudah takut sama dunia, cinta sama dunia, di situ sumbernya dosa. Orang kalau udah cinta sama dunia Pak, masya Allah. Saya ingat banget saya punya guru, Al-Habib Hasan Al-Idrus pesan sama saya. Kone dunia fiyadik pula takune dunia fi qalbi. Apa dia bilang, Beb? Jadikan duniamu cukup di tangan, jangan kau tanamkan duniamu di hati. Masya Allah. Rasul hidup Pak kalau mau dunia apa sih? Nabi tinggal minta doa kepada Allah. Bahkan malaikat tawarkan tuh lihat dunia itu gunung emas. Ketika Rasul dalam keadaan sulit dan susah, apa jawab Nabi? La ya Jibril, jangan ya Jibril. Kalau kau berikan aku emas, umatku nanti menjadi senang. Aku lupa kepada Allah, walaupun perutku diganjal dengan rasa lapar dengan batu. Lebih baik, lebih mulia ketimbang aku tunduk dengan harta. Kita Pak sanggup nggak kira-kira kayak begitu? Halo, nggak usah namanya ditawarin Pak. Sujud, sholat, duit jatuh nggak gelinding, nyariin kagak? Woi, nyariin kagak? Nyari mah kagak, hati deg-degan. Emang tuh duit logaman kenceng banget Bib, nyampe ke tempat imam. Lah imam memang kagak ada gajinya. Ada imam punya gaji? Imam gak ada gajinya, makanya orang gak berebut jadi imam. Coba kalau jadi RW berebut kagak? Kenapa? Ada gajinya. Coba kalau jadi imam menjorok-jorogan, udah tadi nanti ngantuk. Ayo. Begitu tuh makmum sujud, duitnya jatuh tuh, logaman yang 1000. Ngelinding kencang banget, gelinding sampai ke tempat imam. Imam kagak gablek duit. Begitu sujud ketekep sama imam, gelap. Pas imam nekep, makmum yang di belakang ngeliat, teriak tuh imam, makmum, mam bukan punya itu mam. Yang sebelah Noel, goblok sembahyang ngomong.
yang belakang noyor batal lo. Yang samping kiri maju ke depan kayak gua kagak ngomong, batal semua kagak? Woi, batal semua kagak? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Sholat aja hancur batal gara-gara duit. Makanya gak usah kaget Pak di Indonesia. Kalau ada maling bisa jadi pahlawan, perampok bisa jadi pahlawan, koruptor bisa jadi pejabat. Semuanya gara-gara duit. Mau lihat duit nih. Ambil pamit lama amat sih. Gue tekor ini. Sadar makanya saya mau tanya, kalau kita mati bawa duit kagak? Bawa duit kagak? Makanya sahabat tanya kepada Rasulullah, sampaikan kepada sahabat, jadidu imanakum. Di tengah kondisi yang berjalan bergulir dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau kita pengen selamat, perbarui iman kita setiap saat. Rasul tanya, Rasul, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami akan bisa memperbarui iman kami ya Rasulullah? Bukankah aku sudah beriman kepada engkau dan Rasul Allah? Apa jawab Nabi? Faksiru min dzikri hadimil ladzat. Kalau kau ingin perbarui imanmu, ingat mati. Orang biarpun yang namanya dia punya iman kepada Allah sekuat apapun, kalau lupa mati, manusia akan lupa daratan. Buas dan rakusnya manusia gara-gara lupa mati. Saking lupa mati Pak, itu lautan di beton. Kemarin di pagar, sekarang di beton. Kurang puas entar langit. Padahal kalau kita mati, kita bawa apa sih? Apa orang mati bawa hartanya? Apa orang mati bawa bandanya? Apa kalau kita mati rumah kita bawa ke kuburan? Ya Allah, jangankan kita bawa harta, bawa uang, bawa kekayaan, bawa jabatan, bawa kedudukan, sempak aja kita kagak make. Ada orang mati pakai sempak. Sadar, sad. Makanya pejabat kita semua jangan pejabat kita. Kalau iman kita pengen kuat, sekarang kita ingetin mati. Nggak ada di antara kita yang tahu tentang kematian. Ada 3 rahasia yang Allah berikan kepada kita. 1, umur. Siapa orang yang tahu tentang umur? Ada yang tahu? Dokter boleh bisa ngobatin orang sakit. Dokter boleh bisa memprediksi adanya penyakit. Kadang-kadang dokternya juga mati duluan ketimbang pasien. Percaya nggak? Percaya nggak? Apa umur punya dokter? Bukan. Umur punya siapa? Umur punya Allah. Jangankan kita bicara umur, bicara kondisi perjalanan waktu kita yang akan datang. Jangankan kita bicara 5 tahun, 10 tahun akan datang. Besok aja pun kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia jangankan bicara yang namanya 5 tahun 10 tahun akan datang. Ini baru juga pemilu udah bikin undang-undang. Sotoy banget tuh KPU. Emang udah kelompok golongannya geng Solo. Saya ngomong begini boleh kagak? Oke, ngaji namanya politik. Goblok lo. Ngaji ada politiknya. Di politik kagak ada pengajian, tapi kalau di pengajian pasti berpolitik. Politik apa? Politik akhirat. Betul? Kalau orang bilang ngaji nggak boleh berpolitik, berarti orang tidak pernah tahu agama. Agama mengajarkan politik yang terbaik. Wal akhiratu khairul laka minal. Waduh, makin panas saya Pak. Lanjut. Awas, jangan mau dikadalin sekarang. Betul? Otak kita sekarang dicuci. Agama cuma tahu begono begini. Coba lihat Islam Pak. Agama mana yang ngajarin kebersihan? Cuma is. Coba agama mana yang mengajarkan kita harus jadi orang kaya? Islam. Apa nggak itu politik?
Politik bukan? Politik. Kita bicara agama kagak boleh bicara politik, akibatnya apa? Politik kita liar sekarang, tanpa agama menghalalkan segala cara. Betul? Wah kencem saya nih, dari tahun 90-an lagi gue. Saya demen Pak kalau begini, umat Islam jadi cerdas, betul? Umat Islam jadi pintar, benar? Dan kita begini masih diadu domba mulu. Akalnya mereka diadu domba, kita umat Islam sama umat Islam cuman gara-gara keturunan nasab. Saya bilang Pak, lu mau nasabnya apa kek, yang penting orang bener, orang itu baik. Inna wa la yanduru ila samikum wa la ila suarikum wa la yanduru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatannya, bukan topengnya, bukan sorbannya, bukan dia punya igelnya, bukan dia punya jubah dan kainnya. Yang Allah lihat adalah hati dan betul-betul. Betul-betul. Awas, kita jangan mau dipecah belah, betul? Betul. Kita jangan mau diadu dom. Benar. Sama-sama umat Islam, sama-sama ahli sunnah, sama-sama NU-nya. Jangan mau kita dipecah belah oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Setuju? Setuju? Benar apa benar? Saya kasihan Pak, yang bingung umat akhir belakangan ini. Ya Pak ya, Habib udah datang. Ngomong apa Habib dari tadi? Gua udah datang ngomong, telepon itu juga ada. Jadi nggak panjang-panjang begini. Kan bayarannya sama. Nah, makanya awas, hati-hati. Pertama, kita harus banyak ingat, baksiru min dzikri halimil ladat. Kalau kita udah ingat mati, kita pikir apa yang kita perbuat. Jangankan kemat 5 tahun akan datang, buat besok pun kita nggak tahu. Wa mata di nafsum mada taksibu gada wa mata di nafsum biayi ardin tamut. Mati kita kapan dan di mana kita nggak pernah tahu. Siap-siap dari sekarang. Dengan apa? Banyakin punya dosa nggak? Woi, punya dosa nggak? Paling banyak dosanya Ustaz. Paling banyak dosanya Ustaz. Kenapa? Lah dia nyaramain orang mulu. Makanya banyak istighfar. Biar apa? Biar kita diampuni dosa kita oleh Allah. Berapa banyak dosa ini bisa melahirkan murka dan bencana. Berapa banyak dosa ini bisa melahirkan manusia yang namanya tersesat. Berapa banyak gara-gara dosa akhirnya kita lupa daratan. Allah hancurkan wa kam min qaryatin ahlaknahu lima dhallamu anfusahum. Karena mereka zalim, mereka enggak mau tobat, mereka enggak mau sadar, mereka enggak merubah. Allah hancurkan mereka. Mudah-mudahan Indonesia jangan sampai kayak begitu. Amin. Insya Alhamdulillah Habib Hanif udah datang, tinggal dia terusin ronde berikutnya. Lanjut Beb. Saya cukup sampai di sini. Tadi pesan saya, awas, tetap kita cinta Allah dan muliakan Allah dan insya Allah Allah yang muliakan kita. Amin. Rajin datang ke tiap peringatan acara maulid, rajin ikut pengajian, rajin baca salawat, siarkan agama Allah. Undur makol walak tandur mankol. Lihat apa yang disampaikan, jangan kita lihat siapa yang menyampaikan. Betul. Yang kedua tadi ingat mati, dan yang ketiga jaga persatuan dan kesatuan kita umat Islam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.